Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Hari ini kita belajar di tema 6 subtema 2 mata muatan IPS ya. Muatan IPS itu ada di pembelajaran 1, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Berikut sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Yang kedua, mengajari. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. 3, saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Rasa cinta tanah air itu dibuktikan dengan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita kenal dengan NKRI. Upaya mempertahankannya itu, yang pertama, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu cinta tanah air. Bagaimana perilaku kita sebagai siswa, sebagai generasi penerus bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Contohnya, yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, rajin belajar. Ada lagi yang tahu contoh selanjutnya? Boleh kalian tambahkan di bawahnya. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya yaitu yang pertama, berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja maksudnya dari kalangan apapun, dari suku apapun, dan dari agama manapun. Yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Contohnya, kalau kita di Sulawesi Selatan itu kesenian daerahnya tari Pajaga. Kita mau mempelajari juga tarinya dari daerah Bali, apa yang biasa kita ketahui itu tari kecak gitu. Kita mau pelajari tari kecak walaupun bukan tarian dari daerah kita. Yang ketiga, menolong siapa saja. Jadi contohnya itu yang mencerminkan sikap mempertahankan NKRI untuk kalian sebagai generasi penerus bangsa. Itu sekarang bukan saatnya berperang kayak dulu, kayak nenek moyang kita dulu berperang pakai senjata tajam ataupun alat lain. Tapi kita sekarang dengan menolong siapa saja selama itu masih satu negara dengan kita. Berikutnya, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan itu yaitu yang pertama, bersedia menolong dengan tenaga. Yang kedua, bersedia menolong dengan pikiran. Yang ketiga, bersedia menolong dengan harta.
itu tanpa pamrih ya nak ya. Pamrih maksudnya itu tanpa kita mengharap imbalan. Jangan menolong orang berharap mau dikasihkan uang, berharap mau dikasihkan balasan kue, apakah snack. Jangan. Kita itu bersedia menolong itu dengan ikhlas tanpa pamrih. Pamrih itu artinya mengharapkan balasan ya. Oke. Muatan IPS itu ada juga di pembelajaran 3 nak ya. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Ini terkait dengan yang muatan sebelumnya ya. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Seperti Bu Guru bilang tadi. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini peran siswa. Ibu Guru cari contoh yang lain. Kalian baca saja, kurang lebihnya hampir sama dengan yang contoh yang sebelumnya. Kalian baca. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Berikut merupakan contoh menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah. Membiasakan tindakan-tindakan tersebut dapat mencegah perpecahan. Jadi, jika perpecahan dapat dicegah, maka keutuhan NKRI dapat terus terjaga. Kesimpulannya, membiasakan tindakan-tindakan di atas dapat mencegah perpecahan. Jika perpecahan dapat dicegah, maka keutuhan NKRI dapat terus terjaga. Tugas kalian yaitu buatlah 3 contoh sikap yang mencerminkan keutuhan NKRI. Guru ulangi ya. Buatkan 3 contoh sikap yang mencerminkan keutuhan NKRI. Oke, itu saja dari Bu Guru. Tetap semangat ya. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat ya anak-anak soleh dan soleha di rumah. Walau kita tetap harus belajar dari rumah. Semoga pandemi ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.